Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di podcast Setengah Sayap. Kali ini spesial, gue kedatangan senior karena dia berpengalaman. Jadi gue mau meminta nih ceritanya dia yang sudah dialami lah sebagai pembelajaran untuk kalian semua. Nah, gue bersama Teh Dita ini. Gue harus ngomong apa? Teh, lo lagi sibuk apa sekarang, Teh? Nggak sibuk apa-apa sih lah, masih gawe. Ya biasa lah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Teh Dita ini kakak gue ya. Jauh ya guys, ya beda ya. Awas ada yang banding-bandingin. Nah, Teh, kan gue mau minta cerita nih pengalaman lo yang kemarin lah untuk di podcast Setengah Sayap gue. Seperti biasa nih, podcast Setengah Sayap yang lo tahu filosofinya, karena kan ini ada ide dari lo juga, Setengah Sayap. Terus akhirnya gue yang jadi narsum gitu. Iya. Karena kan dia senior guys, yang dia punya cerita. Nah, gimana Teh, lu bisa share nggak kisah Setengah Sayap lu selama 9 apa 10 tahun berumah tangga yang akhirnya kandas? Nah itu tuh Kandas. Kenapa dan gimana? Kayak lagunya Evita Mala. Gitu. Iya. Kita nggak usah dibawa terlalu ini ya. Serius. Nah, ngobrol aja. Ya sebenarnya bukan cuman gue lah mungkin ngerasain atau ngalamin kayak beginilah, divorce gitu kan. Hampir 10 tahun rumah tangga dan udah 2 anak juga gitu. Ya awalnya sih sebenarnya fine aja, nggak ada halangan berarti gitu. Kuliah gue semester 3 itu kan gue udah married. Dan itu gue deket sama, ini entar dulu, sebelumnya bukannya bermaksud untuk membuka aib atau apa ya gitu, tapi memang ini kita untuk belajar aja lah gitu. Ambil yang baiknya, yang nggak baiknya jangan gitu. Jadi pertama kali gue ketemu dia itu di depan rumah. Ya sebetulnya memang gue udah kenal dia dari kecil lah, udah kenal, cuman memang kan nggak terlalu dekat. Nah pas ketemu di depan rumah itu mungkin dia langsung, kalau kata kita malah tertarik ya, gue nggak ngerti ke situ. Kalau bahasa anak sekarang tuh dinotis lah gitu. Lo tuh dinotis. 2 hari gue ya biasa aja lah, mampir gitu. Basa-basi gue juga, bukan yang berarti emang beneran gue suruh dia mampir kan. Tuh gitu. buat cowok-cowok jangan terlalu kepedean lu. Biasa aja, kita kan basa-basi gitu. Kan mampir gitu. Ternyata direspon yang kayak begitu tuh. 2 hari kemudian telepon gitu kan, nanya lah, jadi mana ini bla bla segala macem. Ya udah gue mah jawab padanya aja. Terus habis itu dari situlah mulai dekat gitu. Gue mah emang kalau sama cowok tuh cuek gitu, nggak terlalu yang emang orang cowok mau kayak gimana nanggepinnya tuh nggak pernah serius kadang-kadang gitu. Karena kan nggak mau kepedean juga guanya gitu kan. Kalau misalnya iya si cowoknya suka, kalau enggak kan gue malu sendiri gitu kan. Nah ternyata kan dia yang terus-terusan gitu, dan pada akhir gue tuh nggak pacaran yang kayak anak-anak sekarang lama gitu, enggak. Gue cuman deket 3 bulan dan ternyata pas 3 bulan itu dia ngajakin serius. Itu posisi gue masih kuliah Semester 3. Ya gue kan nggak bisa jawab apa-apa dong. Terus gue ngomong sama mama sama papa, gue bilang gimana ini gini. Terus mereka bilang ya udah, gue mah terserah lu aja, lu yang ngejalanin gitu kan. Kalau orang tua mah kalau anak mau serius ini aja lah, dukung aja gitu, asal pada benar aja gitu. Ya udah, akhirnya 3 bulan gue deket, gue tunangan. Kemudian ngejalanin itu ya hampir setahun lah. Tahun besoknya itu gue married kan. Itu dari masa-masa kuliah itu ada 2 orang di kelas gue tuh, gue sama teman gue tuh yang udah married gitu ya. Buat gue kan namanya kuliah mah bukan perkara yang ini ya, udah lumrah lah kuliah udah married gitu kan.
Cuman emang kayaknya masa-masa itu tuh jadi keambil gitu. Kayak masa-masa nongkrong gua. Masa-masa muda lu lah. Nah iya. Tapi gue nggak mikirin juga sih, pikiran gue nggak ke situ karena gue mah independen aja. Gue juga nggak punya geng-gengan begitu gitu kan. Ya sudahlah, gue married sama dia. Tahun pertama, tahun kedua gak ada masalah gitu kan. Dia itu waktu sama gue belum gawe karena abis PHK-an di salah satu airline lah gitu. 6 bulan mau merit itu nggak gawe. Ya kan kita juga gimana ya, gue nggak mikir kayak orang di gimana nih ntar dia nggak kerja segala macam. Gue nggak mikir ke situ kan. Yang gue pikirnya ya udahlah, namanya orang mau serius mau ibadah, gue mah yakin aja Allah kasih jalan gitu kan. Gue tuh lempeng-lempeng aja mikirnya gitu, nggak punya pikiran negatif, nggak ada. Udah gitu ternyata pas gue abis nikah itu dia diterima di salah satu airline terkenal gitu kan. Punya itu cepet tuh Mil. Jadi dari situ range-nya cepet ke naiknya tuh cepet. Dari dia naik jabatan lah ya. Nah cepet itu. Pas gue punya anak pertama itu dia udah diangkat jadi pegawai tetap. Jadi cuma setahun doang. Sebenarnya itu hitungannya mah cepet. Ya kan udah jadi pegawai tetap. Nah dari situ itu naik tuh, karirnya cepet. Ini banget ya, gue sebagai istri ya support lah. Suami mau begini mau gini support. Nah itu gue pernah dengar tuh rezeki menikah lah ya. Rezeki menikah, rezeki anak. Padahal kan pas dia nikah, pas lu akad kan dia posisi masih nganggur kan. Iya nggak kerja, tapi gue nggak masalah gitu karena memang udah itu semua udah diatur gitu. Memang kalau emang belum rezekinya ya udahlah gitu, lempeng-lempeng aja gue tuh. Ternyata dari situ ibaratnya dia kepake lah. Terus kerja di luar negeri gitu ya, berapa bulan. Apalagi gue baru punya anak kecil, gue udah ditinggalin tuh, udah ditinggalin berbulan-bulan misalnya gitu kan. Udah gitu gue nggak masalah, yang penting dia sehat, selamat, dia pulang juga sehat gitu. Tahun kedua gue married, tuh gue udah punya rumah sendiri. Emang cepet lah itu hitungannya mah, nggak kerasa gitu kan. Nah dari situ naik lagi. Nah ternyata itu gue ingat banget. Itu dia ada satu momen dia pulang dari Batam tuh. Oke. Sebulan lah di Batam pulang gitu. Terus habis itu nggak lama dari situ gue nggak tahu punya perasaan gimana ya, jadi pengen buka email dia. Gue buka email dia dan itu ada notif dari Facebook. Setahu gue dia itu nggak pernah punya Facebook. Kan dia agak gaptek ya orangnya, tapi ternyata punya. Terus gue bilang, emang punya Facebook? Waktu itu malam-malam. Punya, dia bilang gitu. Oh punya. Terus tapi itu dibikinin temen, dia bilang gitu. Dibikinin temen. Oh ya gue masih percaya aja. Boleh nggak gue buka? Gue bilang gitu kan. Boleh nggak gue buka tuh Facebook? Intuisi wanita ya. Iyalah pasti. Feeling tuh wanita tuh bagus. Kuat ya. Kuat pasti. Ya dikasih. Dan itu sandinya itu RISAMK. Udah kayak nama anjir. Ya, RISAMK. Ini gue bilang, ini paspor apa kok nama aneh, kata gue gitu ya. Gue nggak ngudeng juga orangnya. Itu mah kode pesawat, dia bilang. Kan gue bego ya. Itu mah kode pesawat katanya gitu. Iya. Udahlah, bener, tapi dibuka itu. Oh, cek inboxnya. Gak tahu itu pengen ngecek aja begitu. Lu ngikutin intuisi lo aja lah ya. Ternyata gue lihat ada chattingan. Dulu mah namanya inbox ya. Iya. 2012 lah itu, gue inget banget. Ada chattingan dia tuh sama cewek masih sekolah. Namanya Risa. Gue nggak ngeh. Maksudnya gue belum narik benang merahnya nih. Terus
ya biasalah namanya cowok mungkin goda-godain gimana sih genit-genit cowok sama. Emang gua pas gua cek ceweknya juga lumayan lah maksudnya. Ya gimana sih, cantik-cantik anak-anak. Manis lah ya. Gimana ya perasaan lu gimana sih kalau ngeliat laki lo punya chat, even itu chattingan? Iya. Gimana sih? Gue bilang itu udah selingkuh, iya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya yang lain bilang itu selingkuh apa enggak, gue nggak tahu. Tapi buat gue itu main api lah ya. Udah mulai nih, gitu. Tapi gue masih positive thinking sama dia, bla bla kan. Terus dia bilangnya, gue kok itu Facebook dibikinin temen, dia bilang gitu. Kan gue bingung, kok bisa-bisanya dibikinin temen? Emang dia nggak bisa bikin sendiri, kata gue gitu ya. Dan itu kan ada kronologi, kalau di Facebook dulu ada kronologi kan? Ada, sekarang juga masih ada sih. Iya. Dan gitu pertama kali itu gue baca sampai bawah tuh. Gue baca pertama kali dia add si cewek itu yang masih sekolah. Berarti kan niat dong. Iya. Ya kan? Terus emang sih si ceweknya nggak terlalu respon yang gimana-gimana Mil. Nggak yang terlalu responsif ya, biasa aja. Terus cuman kan laki guanya ini, ya kan? Ya udah dari situ gue mulai ada rasa nggak percaya mah pasti ada lah. Gue konfirmasi ke dia bla 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 segala macem, bilangnya nggak kenal. Itu mah mau dikenalin tadinya sama temannya. Jadi udah ngomongnya tuh udah kesana udah kesini gitu loh. Jadi nggak make sense buat gue, nggak masuk logika gue gitu. Gue masih mikir tuh, oke lah gue case close itu. Tapi gue mikir lagi. Masa iya dia nggak kenal, kata gue. Kalau misalnya dia nggak kenal, nggak mungkin setiap foto dia komen. Akhirnya gue cek lagi foto si cewek itu, ternyata gue tahu tuh dia sekolah di mana. Iya kan? Dia sekolah di mana dan temennya dia tetangga gue. Iya. Nah, lu juga jadi saksi kan? Jadi guys langsung gue anterin gue ke rumah cewek. Anjir, kata gue nih kakak gue mau ngelabrak apa gimana ya? Gue anterin aja, tapi enggak sih, damai sih waktu itu ya. Gue nggak mau, maksudnya gue cuma mau ngecek aja bener apa enggak gitu, sinkron apa enggak apa yang dia omongin kan. Tapi ibarat gue marah-marah gitu enggak sih, maksudnya gue cuma pengen ngecek aja. Gue juga ngomong baik-baik. Lu kan di luar tuh. Iya, gue nungguin di luar kan. Panas-panas gue nggak apa-apa demi. Gue masuk ke dalam dan si cewek itu lagi nyapu. Gue nanya begini, Lisa ya, gue bilang gitu. Iya, boleh nggak masuk? Gue gituin ya, boleh nggak masuk? Anda siapa ya? Gitu. Iya. Oh iya boleh. Kebetulan di rumah itu nggak ada ibunya kerja kayaknya. Yang ada cuman bapaknya sama kakaknya. Kakaknya itu di dalam kamar kayak dengerin gitu sih. Terus bapaknya ya, Dek main gitu. Oh iya Pak, biasa aja. Gue juga nggak mau ngapain gue di situ barbar kan, nggak mungkin. Gue cuma mau nyingkronin omongan doang sebenarnya. Gue tanya lah bla 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 segala macam. Oh iya, Teh, saya mah kenal sebelumnya karena dia sering nongkrong di warnet saya. Gitu. Oh jadi kenalnya di warnet. Di warnet ya, bukan dari Facebook. Gue bilang. Iya. Kenalnya emang kita ketemu langsung. Itu udah banyak bohongnya kan, dia bilang nggak kenal. Dan gitu itu dia kenalnya dari Facebook, mau dikenalin sama teman. Jadi udah WTF gitu kayaknya. Iya. Nah dari situ gue udah mulai nggak percaya. Gue konfirmasi lagi mana. Gue bilang gini, gue tadi ke rumah dia. Gue bilang gini, gue ceritain gini. Diam aja itu, nggak ngomong yang gimana. Maksud gue gini, lu udah ketahuan, lu seenggaknya ada minta maaf gitu sama gue. Lagian gue juga nggak barbar kan nyamperin si cewek itu. Gue cuma nanya biasa baik-baik. Gue bilang, oh ya udah, gitu doang. Nggak yang gimana-gimana. Dianya juga yang, oh iya Teh, nanti kalau misalnya dia chat lagi nanti saya kasih tahu. Gue udah nggak penting tuh yang kayak gitu. Ibaratnya, udahlah gitu. Ternyata dia malah diam aja. Maksud gue, lu ada maaf kayak sedikit, sedikit aja ke gue. Kan di sini posisi yang dibohongin gue, gitu. Ya udah, dia malah, pokoknya dia case close waktu itu tuh, dia case close banget. Gimana caranya mungkin gue nggak ngomongin ke arah situ. Itu kayak belum selesai sebetulnya, nggak ada penyelesaian masalahnya tuh nggak ada. Jadi nggak bisa ngeyakinin gue. Ya harusnya kan kalau misalnya dia udah kayak gitu, harusnya dia bisa ngeyakinin gue kan.
ya gue nggak kayak gitu lagi lah, sorry lah gue hilap lah apalah bla bla bla. Lu basa-basi kan lu laki-laki lah, ya kan gitu, bohong-bohongin dikit lah gue gitu. Jadi enggak, ini enggak balik lagi ke ego ya. Enggak sama sekali. Masih ya gue harus yang minta maaf, stres kali gue, ya kan. ya udah seiring berjalannya waktu, jadi memang rumah tangga gue itu gimana ya, kalau orang nggak satu server, gue maunya A, dia maunya B, jadi komunikasi tuh nggak bisa dua arah, ada aja crashnya gitu. Ada aja gitu, itu nggak masalah Mil, itu nggak masalah buat gue, udahlah. Terus kan bukan cuman masalah itu aja, bukan tekanan sih ibaratnya, dari faktor eksternal gitu, keluarga dia juga kan ributin ke guanya masalah uang gitu. Mungkin kan gue nggak tahu ya, emang itu mungkin jadi tanggung jawab dia sama keluarga dia lah gitu. Cuman mau gue terbuka aja sih, tuh gue juga orangnya open minded aja gitu kan. Kalau emang misalnya ada ini nih gue lagi perlu uang buat keluarga, lu ngomong gitu, jangan main belakang. Itu kan di situ udah nggak terbuka sebetulnya. Itu banyak, itu kan itu yang bikin ribut tuh, ya kan, salah paham begitu. Kita kan gini Mil, gue ngerasa gue tanggung jawab gue sama emak bapaknya dia, itu kayaknya tiap bulan tuh pasti gue kasih, sama mama juga gue kasih gitu kan sama. Tapi kan untuk yang lain yang sudah punya dapur masing-masing, kan nggak mungkin tiap hari itu. Iya. Ya kan, kan karena kita juga udah punya dapur sendiri. Gitu, udah gitu, ya udahlah, itu masih gue terima, gue sabarin. Udah mungkin emang begitu, ya udah kata gue. Nah, 2015 gue punya anak kedua, gue berpikir ya dia berubah lah, lebih kesian sama gue gitu kan, lebih ini sama gue, karena kan gue pikirnya gue udah sabar banget gitu, nauin dia gitu kan. Emang kewajiban gue tuh yang nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nggak gue jalanin. Dia maunya begini gue ikutin, iya ngikut. Dia maunya begitu gue ikutin. Yang jeleknya gue tutupin, yang bagusnya gue ungkapin, kan gitu. Emang kewajiban istri kan nutupin aib suami lah, kan harusnya begitu juga sama dia ke gue. Nah, tahun 2016 gue resign dari kerjaan gue. Gue benar-benar mau ngabdi tuh. Ngabdi jadi IRT seutuhnya. Nah, gue pikir udahlah, gue udah punya anak 2, gue udahlah yang udah gue ikhlasin gitu, nggak apa-apa. Nah, di awal tahun 2017 itu pertengahan udah mulai ada kontak teman-temannya tuh di awal 2017. Teman-temannya waktu di SMP. Dan itu mau ngajakin reuni. Wah. Dari situ sebetulnya. Mau ngajakin reuni. Ada grup kan. Itu mulai ada grup tuh pertengahan 2017 ya, sekitar abis lebaran lah. Itu udah mulai ada grup. Grup itu isinya teman-teman dia lah, teman-teman SMP dia. Kan gue sih oke aja, nggak masalah gitu. Tapi di bahasa dari grup itu yang udah nggak wajar buat gue. Contohnya? Jadi ada yang dibilang papa, ada yang dibilang mama, ada yang dibilang abi, ada yang dibilang umi, ada yang dibilang bunda, ada yang dibilang ayah. Padahal mereka statusnya bukan muhrim semua. Iya. Ini sebenarnya Mama Dede kali. Mama Dede. Ya, maksudnya sebenarnya pantas apa enggak sih begitu gitu. Cuman kita kan sebagai pasangan juga ngerasa dibelakangin. Harusnya kan mereka juga paham dong. Ini jadi janganlah, jangan harusnya kayak gitu. Kan mereka gitu ya. juga sudah pada dewasa dong. Nah, terus gue cek. Emang sih kadang-kadang gue juga kurang ajar gitu. Gue cek juga gitu. Dia lagi tidur gue cek juga. Karena gue udah mulai nggak percaya. Gue udah nggak mau, karena udah banyak bohong Mil. Gitu. Oh, jadi yang dinamain si Umi ini dia orangnya. Yang dinamain si Abi itu
ternyata mantanan. Oh. Nah gitu. Jadi ada hubungannya ternyata. Itu mah mungkin sarkas mereka yang dulu-dulu gitu loh. Nah yang dipanggil papa itu laki gua, yang dibilang mama itu mantannya juga. Waduh. Itu mah udah Gerunya nyari ribut anjir. Gitu. Jadi ada reunian buat apa? Atau gua begitu kan. Gue sih gak masalah mau reunian, silahkan. Cuma kan kalau reunian yang baik adalah lu ngenalin pasangan lu bawa anak lu, itu kan yang bener kan begitu. Bukannya emang lu umpet-umpetan di belakang, lu pakai bahasa di grup juga begitu. Jadi kedok ya akhirnya ya. Nah, ini ya. Kan harusnya apa ya? Kita kan udah punya kehidupan. Ini loh pasangan gua, ini loh anak gua. Harusnya kan kita dikenalin, ini enggak sama sekali. Gitu. Gue protes, wajar gak sih gue protes? Yeah. Gue protes kok kayak begini sih, gue bilang. Itu gue masih nadanya yang inilah, gue gak mau ribut. Kok pada begini sih emang? Enggak, itu mau bercanda-bercanda. Dia bilang gitu. Gue masih percaya. Gue masih percaya. Udah begitu. Kesini-kesininya mereka ngadain pertemuan tuh seminggu sekali. Rutin tuh? Rutin. Itu bukan reuni lagi berarti kan jatuhnya? Harusnya kan kecuali misalnya pertemuan itu panitia aja. Iya. Iya kan. Panitia reuni sebanyak apa sih gue tanya? Kan nggak sampai makan puluhan orang. Enggak. Iya kan gitu. Kalau ini enggak, jadi setiap minggu itu mereka ada pertemuan. Nanti malam minggu ini di rumah siapa, malam minggu itu di rumah siapa, pada makan-makan apa segala macem. Jadi nggak, gimana sih, kayak nggak make sense gitu. Lu mau reuni tapi lu ketemu duluan gitu. Dan banyak lagi orangnya. Iya gitu kan, banyak. Udah gitu. Kebayang gue. Dan gue pernah memang sekali diajak gabung, itu cuma sekali-kalinya, itu waktu di rumah siapa ya, ketua OSISnya waktu itu. Itu normal-normal aja sih sebetulnya. Nah, tiba pada saatnya mereka hari H tuh reuni. Gua itu tadinya mungkin dia basa-basi mau ngajak. Cuman gua dari mimik muka dia, gua udah tahu bahwa dia kayaknya nggak seneng kalau gue ikut. Tot ganggu dia kali. Akhirnya gue putusin bahwa ya udahlah lu aja gitu. Gue juga mau ini aja lah sama temen gua, gitu kan. Gue ketemu sama temen gue, dia reunian, berjalan begitu aja. Nah pulang dari gue ketemu sama temen gue itu di mall itu, gue sama teman-teman SMA gue, Suci, Lani, itu gue ketemu mereka. Pulangnya gue minta jemput, jemput dong, gue bilang begitu kan. Emang kenapa nggak bisa pulang sendiri, kata dia begitu. Gue masih sabar itu, gue gitu. Nggak bisa. Lu mau kendaraan nggak waktu itu? Enggak ya? Enggak lah, kan dia anterin, kan dia drop dulu, ya. terus dia langsung ke tempat reuni kan, dia drop. Atau gue gini, Ci, gue naik Grab aja lah, atau gue gitu. Waktu itu udah ada Grab. Mau kemana? Mau balik ke rumah apa ke tempat laki lu reuni? Ke tempat laki gue kali reuni, kita pulangnya sekalian bareng, gue bilang gitu. Enggak, itu gue anterin aja. Dan dia juga bawa kendaraan karena suaminya tuh. Nah, gue anterin aja. Itu temen gue juga masih perhatian, kan kebetulan tuh udah sore. Takut nggak ada Grab lah, gue inilah ngeri lah, udah gue anterin aja. Dianterin sama dia. Di depan tempat reuni itu gue turun. Ada bapaknya anak-anak juga ada. Tapi dia ngeliat gue dari jauh tuh nggak ada sambutan gimana sih, nyamperin gue tuh nggak ada. Dia masih sibuk ngobrol sama temennya, dan kesannya dia ngelihat gue terus langsung begitu, gimana sih? Melengos. Ajan guys, ntar ya kita pause dulu. Nah tadi kan sampai yang lu dateng nih teh ke reuniannya dia, terus dia tuh ngeliat lu kayak melengos gitu kan, karena kan lu datang tiba-tiba kan. Iya sebenarnya dia tahu juga gue mau datang sih. Nah oke guys, udah selesai ajannya. Nah tadi tuh sampai di lu datang nih teh ke reuniannya dia, terus dia ngeliat tuh melengos, terus gimana tuh? Gue nggak ngerti ya, maksudnya apa yang dipikiran dia, kok dia ngelihat bininya datang bukan happy gitu kan, malah kayak orang sebal ngeliat gue. Apa mungkin dalam pikiran, ya anjir ngapain datang gitu. Soalnya ribet banget, bini gue ngapain sih datang. Ya gue juga kan, karena gue ngerasa teman-teman dia juga kan
gue tahu juga. Lo kenal juga. Gue sempat akrab juga sama beberapa di situ karena dulu kan kita gabungnya anak OSIS. Jadi gue sempat ada yang akrab tuh beberapa gitu yang ikut OSIS. Yang kalau misal gue ngobrol pun ibaratnya ya masih enak. Jadi banyak bahasan gitu kan. Ya udahlah, gue juga kayak orang bego. Gue tuh ngelonong aja gitu. Assalamualaikum, gue gitu. Biasalah salam-salam. Ada salah satu temen ceweknya. Dita duduk gitu. Gue duduk aja. Apa dia nyamperin gue gini-gini? Enggak. Nawarin makan apa segala macem gitu kan? Enggak, ini ada temen ceweknya, dia itu yang udah kenal gue emang nawarin makan. Tuh gue, enggak teh, makasih kata gue udah makan tadi sama temen. Oh ya udah. Nah kan gue kayak kambing conge di situ ya. Ibaratnya mereka pada sibuk sama ini, terus dia juga nggak mau nyamperin gue. Gue jadi harus apa? Mati gaya kan gue. Gue bilang pulang aja kali ya, atau gue gitu. Terus pokoknya cemberut tuh dia, sempet kayak nggak mau gitu. Karena dia alasannya kan gue bawa sound bla 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 gitu kan. Tapi akhirnya dia pulang juga. Dia pulang, sepanjang jalan sampai rumah itu gue dicemberutin. Gue masih diem aja, kata gue mungkin tadinya aja lah, kata gue pikir gue langsung pulang ke rumah. Ya udahlah pokoknya dari situ udah nggak enak aja ke guanya ya. Kata gue nih, gue bininya, tapi kok kayak dia gimana sih ke gue gitu loh. Kok dengan acara yang seperti itu kok dia jadi kayak gitu sih ke gue. Jadi kan banyak pertanyaan dong di hati gue tuh. Masih gue sabarin. Udah gitu seminggu kemudian, ini malam sih kejadiannya. Anak gue tuh pengen susu. Jam 2 pagi gue bangun. Nah kebetulan pas gue mau bikin susu malam dia lagi tidur. Itu HP dia itu alarmnya nyala. Untuk jam 2 kan ya mungkin prepare dia sih sholat malam biasanya kan gitu. Gue matiin. Kan kunci dia apa sih kayak slide gitu ya. Itu kebuka langsung galeri. Gue nggak tahu apa dia langsung tidur lupa nutup galeri apa gimana gitu. Kebetulan itu HP-nya nggak dikunci kan. Ternyata itu ada foto dia sama cewek. Yang mantannya ini. Gue belum tahu tuh dia mantannya apa bukan. Gue nggak mau nyebutin nama lah. Biar cukup gue aja yang tahu. Itu ada foto dia tuh lagi, si ceweknya tuh lagi senderan begini. Terus dia foto selfie. Kayak mimiknya bahagia gitu. Ini foto lama foto baru? Baru. Foto baru. Kalau pas gue kan cek juga, gue cek tanggal berapa nih ada foto. Ternyata baru tadi. Sore tadi. Kan dia emang balik gawe agak telat berapa lama lah gitu. Biasanya dia balik ke rumah tuh jam 4. Nah ini agak telat 2 jaman. Jam 6 tuh dia baru sampai rumah. Ya gue pikir macet di jalan apa gimana, nggak mikir kemana-mana. Terus pas lihat tanggalnya tadi, gue bilang berarti baru tadi nih. Gue bilang gitu. Salahnya gue, itu foto nggak gue transfer ke HP gue. Itu salahnya gue memang, kan udah keburu panik gitu. Gimana sih perasaan istri? Kok laki lu foto sama orang, mending foto kayak ramean mah gitu, gue masih wajar ya. Ini foto berdua selfie begini, si ceweknya nyender begitu. Terus itu nggak dibilang nggak ada apa-apa gitu, ya kan? Malam itu juga gue udah klimaks lah. Maksudnya gue udah kesel juga sama dia. Gue bangunin dia, ini maksudnya apa? Gue bilang begitu. Diam aja tuh dia. Bangun tidur, dia kalau udah salah begitu, kegap lah misalnya, dia nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak akan punya alibi apa-apa. Yang dia bisa tuh diam aja. Dia maksudnya apa, kata gue begini. Terus gue bilang, udahlah kalau misalnya emang begitu mah gue juga udah capek, kata gue begitu ya. Gue udah sabarin sama lu sampai sekarang, gue udah sabarin sama sikap lu, sama semuanya. Tapi kenapa gue ditambahin juga sama yang kayak begini, kata gue gitu. Terus gue telepon papa lah. Malam itu juga gue bilang, gue minta diberesin. Gue udah males kalau udah kayak gitu, langsung ilfil guanya. Papa dateng, terus papa bilang, papa nggak marah. Waktu pada saat malam itu papa nggak marah. Dia cuma bilang, kalau emang udah nggak mau sama anak papa, pulangin ke papa baik-baik gitu. Kalau emang masih
mau diterusin atau terusin yang benar, jangan kayak begini, kata dia gitu kan. Terus dia bilangnya ke papa tuh, iya mau nerusin aja, tapi hati gue nolak. Karena lu posisi kecewa lah ya. Gue udah kecewa, gue udah banyak dibohongin. Tuh gue, lu bukannya kemarin reunian, kok lu masih ketemu juga. Nah ternyata dia ketemuan itu gue ini dari omongan si ceweknya. Gue telepon ceweknya, karena gue make sense. Gue orangnya nggak bisa percaya sama satu sisi doang. Itu gue dapet nomor telepon si ceweknya itu dari teman gue juga yang akrab, yang seangkatan dia. Dikasih lah, babet gue WA dulu. Gue si sopan. Assalamualaikum teh, bisa ngobrol nggak? Oh iya. Gak lama dia telepon, tuh dia lagi di kantor. Ada apa? Gue bilang bla 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 segala macam. Terus dengan tenang dan songongnya gini, denger ya Dita, kalau emang kita nggak ada apa-apa, nanti kamu sendiri loh yang rugi, katanya gitu. Gitu. Bukan perkara rugi atau enggak. Ini foto bener apa enggak, atau gue gitu, lu ketemuan kan, intinya gitu. Jadi kayak dia salah, tapi nyari-nyari omongan untuk bisa nge-kick gue gitu loh. Kan itu lu yang ngelakuin. Gue cuman, bener gak sih nih lu maksudnya apa, maksud gue gitu. Kalau emang lu sengaja ketemu apa segala macam, minimal lu pada minta maaf sama gue. Gue udah kecewa, kan gue berhak dong, gue bininya. Kata gue, ini kan enggak. Dia bilang gini, iya kita tuh emang ketemuan di mall lah, gue gak mau nyebut namanya. Yang ngajakin dia duluan kok, katanya gitu. Dengan songong dan sombongnya gitu dia ngomong ke gue. Tapi gue dapet omongan dari laki gue tuh beda. Jadi si ceweknya yang ngajakin ketemuan dan dia ramean. Katanya ada pembantunya sama anak-anaknya juga. Ini gak sih lu? Masuk logika gak sih kalau ketemuan kayak gitu masa ngajak anaknya? Nah mungkin kan kalau anaknya udah bisa ngoceh ke lakinya, tadi mama ketemuan sama cowok gini. Kan gak mungkin, ngapain juga dia ngajak anak. Ya kan bisa aja dia alasannya apa. Itu gak ada kata maaf dari dia, malah kesannya dari kesan yang gue tangkep, gue telepon itu gue banyak diem. Dia yang ngoceh aja. Jadi seolah-olah mereka itu menyalahkan gue. Menyalahin gue bahwa gue tuh di rumah tangga tuh gue posesif segala macam. Gue ngomong sama diri gue, emang iya gue kayak gitu. Kalau emang gue posesif, katakan lu gak bakalan bisa kerja jauh-jauh. Terus ketemu yang seminggu sekali tadi gitu kan. Katanya gue posesif, gue begini, gue begitu. Mungkin alasan cowok aja untuk dapat simpati sebetulnya. Terus gue tahu dia mantanan juga itu dari mulut si ceweknya. Jadi tahun 2008 itu mereka tuh udah mau serius katanya. Cuman mereka miskomunikasi, mereka jauh, akhirnya bapaknya anak-anak tuh nikahin gue. Jadi apa maksudnya? Kan gue gak ngerebut. Ya kan? Nah dari situ udahlah ngomong begini. Jadi kayak orang play victim. Gue mau mendebat apa? Karena gue udah banyak kecewanya. Dari situ gue coba buat nerima. Apa iya gue yang salah? Gue ngomong sama bapaknya Nana, gue kurang apa? Kurang beruntung sih sebenarnya gue. Lu ini kali kurang dapet huruf N. Jadi nggak beruntung kan, Yosan kan harus nyari N. Itu susah, dapat huruf N-nya susah, jadi Yosan tuh susah. Ya udah gitu. Itu mereka sama sekali nggak ada kata maaf gitu dengan setulus hati. Kita kan tahu ketika orang maaf sama kita dengan tulus atau tidak, kita pasti rasa ini nggak ada. Malah yang ada gue itu semua dibalik-balikin ke gue. Dan mereka berdua kayak play victim. Jadi nyalahinnya gue. Padahal gue yang sakit kan. Gue kok gini gitu. Seiring berjalan waktu, beberapa bulan kemudian gue bilang, udahlah, lu gak usah ada di grup lagi. Lu udah ke-gap sama gue, maksud gue gitu. Udah lu keluar grup, kalau emang rumah tangga mau bener mah. Ini enggak, ntar bayan sama gue, dia keluar grup. Ntar kalau lagi berantem sama gue, dia minta masukin ke grup lagi ke temennya. Temennya screenshot ke gue tuh, laki lu yang minta. Jadi gue mau percaya bagaimana. Udah ini ya, udah kayak sulit untuk memperbaiki ya. Iya, jadi dari dianya pun nggak ada yang ngenakin gitu. Problem solving ke guanya nggak ada. Akhirnya gue menduga-duga sendiri, nebak sendiri, root sendiri, karena kan masalah ya. nggak selesai. Gue harus ngurusin anak dengan
benar juga, gue juga harus ngurusin dia walaupun ibaratnya katakan gue udah kecewa, ya kan? Gimana sih kalau kita udah kecewa tapi kita harus tetap ngabdi? Setengah hati kan yang ada. Setengah hati. Iya. Nah dari situ ya itulah sayap gue udah setengah sebetulnya. Jadi kayak setengah sayap. Ini ide juga guys. Udah setengah sayap gue ke dia tuh udah nggak yang bisa udah kecewa. Kalau orang udah kecewa, karena apa? Gue ngerasa gini, gue ngurusin dia rumah tangga itu benar. Ibaratnya gue ngikutin maunya dia, even gue nggak bisa jadi diri sendiri nggak apa-apa. Yang penting rumah tangga gue lancar. Maksud gue gitu, nggak apa-apa deh gue yang sakit-sakit. Gue terima sifat dia, keluarga dia seperti itu gitu. Tapi kok lu nambahin gue sama yang kayak gitu juga, apa enggak lengkap tuh yang dikasih ke gue. Akhirnya karena gue nggak punya teman buat cerita, buat curhat atau buat ini, gue nggak punya. Semua gue duga-duga sendiri aja. Jadi kan gue mumet sendiri tuh. Akhirnya gue udah nggak tahan. Itu gue ngelakuin hal sama. Jadi lu bikin reunian lagi? Enggak, gue bukan. Memang sebelumnya dia juga tahu itu udah mau jalan juga gue. Nah iya, ada reunian juga. Kan anak-anak maksudnya teman-teman tuh gimana kata gue waktu itu kan gue katakan gue ketua OSIS-nya waktu itulah, jadi mereka lu gimana, lu aja mau dijadiin apa enggak kan, posisi gue waktu itu gue lagi chaos. Jadi gue bilang jadiin nggak gue nggak bisa mikir kan. Sudahlah lu jadiin aja jalan, gue bilang begitu, tanggung gue gituin kan. Nah dari situ adminnya kan banyak di gue itu, jadi mereka nginvit. Kan gue juga nggak bisa meraba seluruhnya kan, makanya semua gue jadiin admin. Ada mantan gue juga di situ. Oke, jadi lu yang lu bilang tadi lu melakukan hal yang sama ke mantan lu itu? Itu bukan emang mau gue sih sebetulnya. Apa jadi lu pembalasan dendam doang apa gimana? Gini, jadi sebelum ada pikiran ke situ, jadi emang mantan gue tuh cuman Dita apa kabar gitu. Oh baik, gue bilang gitu. Itu posisi gue lagi chaos banget. Terus dia ngajakin ketemuan, kata gue enggak lah, awalnya nggak mau gue lagi kacau, kata gue begitu ya, gue lagi kacau. Ih kata dia, kita ngumpul aja katanya, kita ngumpul aja sih katanya, digituin sama teman-teman dia bilang. Gue pikir gini, egoisnya gue adalah gue juga butuh hiburan. Iya kan, gue kayaknya mumet sendiri gitu. Dan itu tadinya emang kita mau ketemu ramean Mil. Nah ternyata yang ini nggak bisa, yang itu nggak bisa, sisa gue sama dia. Nah akhirnya jadilah ketemuan. Tapi just cuma makan aja. Just cuma makan aja, gue nggak tahu apa yang dia pikirin gitu. Akhirnya pas sampai rumah itu dia ngechat. Nah itu yang sebenarnya yang ketahuan. Dia ngechat gue, padahal memang kita nggak ada apa-apa gitu, nggak ada niatan buat gue ngebales juga. Cuman gue niat gue adalah gue juga kayaknya gue butuh hiburan juga gitu. Ya kan? Kok lu bisa gitu? Ternyata gue harus begini, nggak adil buat gue kayaknya gitu. Jadi udah pikiran gue nih udah apa ya? Udah mumet gitu. Udah mumet lah, lu juga bingung mau gimana gitu. Kan nggak ada yang ngasih arahan juga ke gue cerita sama orang tua juga nggak mungkin. Iya, karena kan masih menjaga, menutupi ini ya, aib. Ya jadi gue bisa gue sendiri aja. Nah ketahuan chatnya, padahal chatnya juga yang nggak gimana. Bukan chat yang aneh-aneh gitu. Udah sampai rumah gitu doang. Nggak gue bales. Nah itu mungkin dia juga feeling kali. Dia HP langsung direbut sama dia. Langsung nih marahnya beda lagi nih, maksudnya kebalik nih, jadi dia yang marah gitu. Iya dia yang marah. Terus, dan pada saat itu gue leher gue tuh diginiin ke tembok.